Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Jani, NIM 22411040286, matkul PMI kelas 1 PIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban yang telah saya kerjakan. Definisi paham radikal. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dan menggunakan cara-cara kekerasan. Yang B, indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Yang pertama, memiliki sikap yang ekstrim, fundamentalis, juga eksklusif. Hal ini menggambarkan seseorang menampilkan sikap yang bertentangan dengan norma di lingkungan masyarakat atau negara. Nilai yang dijadikan prinsip hidupnya dipegang dengan kaku dan bersifat tekstualis. Diri sendiri dianggap paling benar dan semua orang adalah salah. Yang kedua, memiliki ketertarikan dalam mencari aspek yang menjadi kekurangan seseorang. Yang ketiga, orang tersebut memiliki sifat kaku dalam diri saat memahami ayat-ayat yang tertuang dalam kitab suci. Sifat tersebut menyebabkan orang tersebut salah tafsir yang berujung pada kekeliruan, menarik kesimpulan tentang apa yang dipahaminya. Kekeliruan tadi mempengaruhi tindakannya sehingga menjadi intoleran terhadap perbedaan dan mudah dirugikan terhadap perkara yang berseberangan dengannya. Yang selanjutnya, memiliki rasa setia yang kuat dengan orang yang sesama-sama meskipun orang radikal tersebut berada di daerah yang sangat jauh. Yang selanjutnya, setuju terhadap tindakan kekerasan. Tidak hanya itu saja, dia pun menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya, ada seseorang atau pihak yang benar-benar dijadikannya sebagai musuh. Ada ketidakjelasan dalam menentukan target sebagai musuh. Meskipun begitu, alasan mendasar munculnya sikap memusuhi yaitu adanya aspek yang tidak sepaham atau bertentangan. Yang selanjutnya, ayat-ayat yang berasal dari kitab suci digunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan, memaksakan kehendak sendiri dan menghakimi pihak tertentu. Yang selanjutnya, memerangi target yang dimusuhi dengan upaya maksimal. Yang selanjutnya yaitu implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Fenomena radikalisme merupakan suatu fenomena yang perlu mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Agama Kristen juga harus aktif dalam memahami pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Salah satu peran aktif adalah melalui pembelajaran kontekstual atau KTBK yang di dalamnya terdapat pembelajaran Alkitab yang kontinu. Melalui penelitian ini diharapkan diketahui hubungan antara pembelajaran Alkitab dalam pemahaman kontekstual terhadap pemahaman nilai-nilai hidup berbangsa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan purposif sampling kepada mahasiswa aktif pelaku KTBK di Surakarta. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji korelasi tunggal dan uji regresi tunggal. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran Alkitab dalam pembelajaran kontekstual KTBK memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan dengan koefisien sum.
Yang selanjutnya yang deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme, bahwa pada era global dalam perkembangan agama ditandai banyaknya aliran atau paham agama yang banyak muncul di masyarakat, bahwa fenomena sekarang ini banyak sekali tokoh agama baru yang dianggap mempunyai ilmu agama baik, namun ternyata membawa ajaran agama yang berbau ekstrim dan radikal. Masyarakat dalam kehidupan beragama sebenarnya menginginkan antara satu dengan yang lain, bisa hidup berdampingan dengan rukun, tidak mengungkit-ungkit masalah khilafiyah. Beberapa pelaku teror bom bunuh diri rata-rata berlatar belakang pendidikan. Ini sangat ironis, ucapnya. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang terorisme, namun kenyataannya kelompok transnasional terus tumbuh subur dengan modus teror baru yang selalu berganti paparannya. Sejalan dengan pemikiran narasumber sebelumnya, Gus Romi mengatakan manusia diciptakan tidak suka kondisi ke kanan atau ke kiri, tidak sukanya di tengah-tengah dan ingin hidup tenang. Romi mengatakan bahwa cara untuk mengatasi radikalisme tidak bisa dilakukan dengan kekerasan, tapi harus dilakukan dengan pendekatan secara persuasif. Setidaknya bisa mencegah penyebabnya melalui cara tersebut. Yang selanjutnya yaitu deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara yang ekstrim dan drastis. Para penganut paham radikal biasanya mempunyai sikap yang intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. BNPT 2016, idealisme yang dimiliki tiap kelompok radikal berbeda antara satu dengan yang lain. Meskipun begitu, ada satu unsur yang selalu lahir di setiap paham radikalisme, yaitu kekerasan bagi para penganut paham radikal. Kekerasan merupakan cara yang tepat untuk memperjuangkan cita-cita dan menyukseskan tujuan mereka. Kekerasan sendiri merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ada tindakan yang tepat untuk menanggulangi paham radikalisme agar tidak kemudian berkembang dan menambah-ayatkan masyarakat. Salah satu aparat negara yang memiliki tugas untuk menanggulangi permasalahan radikalisme itu adalah kepolisian. Strategi penanggulangan radikalisme yang diimplementasikan kepolisian dapat dilakukan baik melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif maupun upaya-upaya represif. Pada umumnya, upaya-upaya pencegahan perlu didahulukan dalam menanggulangi radikalisme. Hal ini juga dinyatakan secara jelas dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan ketentuan pasal 19 ayat 2 yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Yang nomor 2, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan. Ya, tentu agama Islam mempunyai genealogi moderat. Islam moderat merujuk pada mereka yang menolak pemberlakuan kekerasan sebagai garis ideologi dan perjuangan. Genealogi Islam moderat atau Islam wasatiyah sudah muncul dan berkembang dalam 3 lintas periodisasi sejarah. Yang pertama, masa taksis, masa pembentukan. Yang kedua, masa tatwir, masa pengembangan. Yang ketiga, masa tahdits, modernisasi.
Islam untuk mengimplementasikan moderasi dalam pesan utama, yakni menyeimbangkan antara persiapan ibadah menuju kebahagiaan akhirat dengan perolehan kenikmatan duniawi yang dilandasi pada keridhaan Allah. Yang kedua, menyeimbangkan antara kebaikan berupa nikmat yang telah diberikan Allah dengan upaya membalas nikmat Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang ketiga, menyeimbangkan antara penciptaan dan pemeliharaan Allah terhadap alam semesta dengan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Upaya untuk mewujudkan keseimbangan di atas dapat dicapai dengan baik apabila pada diri setiap umat Islam benar-benar istiqomah mengaktualisasikan keimanan dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, serta senantiasa diiringi dengan doa memohon bantuan pada Allah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Selanjutnya nomor 3, deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta melainkan pemberian Tuhan yang menciptakan, bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebinekaan fakta sosial yang melingkupi atau mengelilingi kita. Yang nomor 4, deskripsikan urgensi matkul PMI yang saudara atau saudari rasakan. Mata kuliah pendidikan moderasi Islam menurut saya, moderasi beragama sangat diperlukan oleh mahasiswa karena cara mereka dapat mengimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah moderat, menjaga keseimbangan, dan tidak mudah mengkafirkan orang lain. Dan mahasiswa tidak berlebih-lebihan dan ekstrim ketika menjalani ajaran atau tuntunan agamanya, sekaligus mengedukasikan bahwa beragama yang sewajarnya saja dan tidak mudah terpancing kepada oknum-oknum lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.